Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Biomedik 2. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sistem pernafasan atau respirasi. Proses bernafas merupakan proses mengalirkan udara ke dalam paru-paru, memasukkan oksigen ke dalam tubuh, dan membawa karbon dioksida kembali ke udara. Sistem pernafasan tidak hanya melibatkan paru-paru, tetapi juga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan alveolus. Normalnya, frekuensi pernafasan kita adalah 16-20 kali per menit. Fungsi sistem pernafasan. Fungsi sistem pernafasan atau respirasi mencakup proses-proses sebagai berikut. Yang pertama, ventilasi paru-paru. Ventilasi paru-paru merupakan proses pernafasan inspirasi, yaitu menghirup udara, dan ekspirasi, yaitu menghembuskan udara. Pada proses inspirasi, oksigen akan dibawa ke dalam paru-paru. Sementara pada proses ekspirasi, karbon dioksida dari dalam paru-paru akan dialirkan ke udara. Pernafasan luar. Proses kedua ini merupakan proses pertukaran gas antara paru-paru dengan darah. Pada tahapan ini, oksigen akan berdifusi ke dalam darah, sedangkan karbon dioksida akan berdifusi dari darah ke dalam paru-paru. Proses yang ketiga yaitu transportasi gas. Transportasi gas dilakukan oleh sistem kardiovaskular. Transportasi gas merupakan proses mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh dan mengumpulkan karbon dioksida untuk dikembalikan ke dalam paru-paru. Selanjutnya proses yang keempat yaitu pernafasan dalam. Pernafasan dalam merupakan proses pertukaran gas antara darah dan cairan dalam sel atau interstisial. Di dalam sel terjadi respirasi sel yang menghasilkan energi atau ATP dan CO2. ATP dan CO2 ini merupakan hasil reaksi dari O2 yang dibawa ke dalam sel dengan senyawa glukosa yang ada di dalam sel. Struktur pernafasan manusia. Yang pertama yaitu hidung. Organ hidung memiliki beberapa bagian. Berikut bagian-bagian hidung serta peranannya. Yang pertama, hidung eksternal. Hidung eksternal atau hidung bagian luar adalah bagian anatomi hidung yang bisa kita lihat secara langsung oleh mata. Struktur luar hidung tersusun dari tulang hidung, jaringan lemak, serta tulang rawan, yaitu jaringan yang lebih padat dari kulit dan otot, namun tidak sekeras tulang biasa. Selain itu juga ada jaringan otot yang berfungsi sebagai pembentuk ekspresi. Yang kedua yaitu rongga hidung. Setelah udara melewati lubang hidung, udara akan masuk ke dalam rongga hidung atau disebut sebagai kafum nasi, di mana rongga hidung ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu nasal vestibul. Rongga ini terletak tepat di balik hidung bagian depan. Nasal vestibul ini dilapisi oleh jaringan epitel yang memiliki bulu-bulu kasar, atau yang dikenal juga dengan bulu hidung. Di mana ketika ada partikel udara yang besar seperti debu, pasir, bahkan serangga yang masuk ke dalam lubang hidung akan terperangkap di dalam bulu-bulu ini. Selanjutnya ada kongka. Setelah melewati nasal vestibul dan lolos dari bulu-bulu hidung, maka selanjutnya udara akan masuk ke dalam anatomi hidung yang lebih dalam yang disebut sebagai kongka. Kongka adalah lekukan dalam rongga hidung bagian dalam yang memiliki 3 bagian, yaitu bagian superior bagian atas, tengah, serta bagian inferior yaitu bagian bawah. Di bagian ini udara akan diproses dan diubah suhunya sesuai dengan suhu tubuh. Di bagian ini juga terdapat saraf olfaktori atau saraf penciuman yang terletak di langit-langit kongka yang akan mendeteksi bau dari udara yang masuk. Rangsangan bau ini kemudian disampaikan ke otak, hingga akhirnya otak akan menyimpulkan bau apa yang sedang dicium saat itu. Setelah udara melewati kongka, maka udara akan diteruskan ke dalam nasofaring dan akan masuk ke dalam laring. Bagian hidung yang ketiga yaitu membran mukosa. Seluruh bagian dalam anatomi hidung akan dilapisi oleh jaringan tipis yang disebut sebagai membran mukosa. Membran ini berfungsi sebagai pengatur udara yang masuk ke dalam hidung agar suhunya sesuai dengan suhu tubuh.
Membran mukosa juga berfungsi sebagai pelembab bagian dalam hidung. Bagian yang keempat yaitu sinus. Sinus adalah rongga yang terletak di dekat hidung, di mana fungsinya adalah untuk meringankan beban tulang tengkorak, berperan dalam suara manusia, serta menghasilkan lendir untuk melembabkan hidung. Faring. Faring merupakan pipa berotot, mulai dari dasar tengkorak hingga kartilago krikoid. Faring berhubungan dengan hidung melalui celah sempit yang disebut sebagai coana dan dengan mulut yang melalui isthmus faucium. Ke bagian bawah, faring berhubungan dengan laring. Faring terdiri dari 3 bagian, yaitu nasofaring yang letaknya sejajar dengan hidung. Nasofaring menerima udara yang masuk ke dalam hidung. Pada bagian ini juga terdapat saluran eustachius yang menyamakan tekanan udara dan di telinga. Kemudian orofaring yang merupakan bagian faring yang sejajar dengan mulut yang menerima udara dari nasofaring dan makanan dari rongga mulut. Yang terakhir yaitu laryngofaring yang merupakan bagian faring yang sejajar dengan laring yang berfungsi menyalurkan makanan ke kerongkongan dan udara ke laring. Selanjutnya, laring. Laring menerima udara dari laryngofaring. Laring terdiri dari 9 keping tulang rawan yang bergabung dengan membran dan ligamen. Epiglotis merupakan bagian pertama dari tulang rawan laring. Saat menelan makanan, epiglotis tersebut menutup pangkal tenggorokan untuk mencegah masuknya makanan ke dalam paru-paru saat kita menelan makanan, dan pada saat kita bernafas, katup tersebut akan membuka dan akan melindungi bagian depan laring. Kemudian ada supraglotis yang menghubungkan sepasang tulang arytenoid. Kemudian ada cord vocalis yang mengandung ligamen yang elastis. Cord vocalis akan bergetar bila otot rangka menggerakkan mereka ke jalur keluarnya udara. Hal tersebut mengakibatkan kita dapat berbicara dan menghasilkan suara. Di bagian akhir dari laring terdapat glotis dan subglotis. Trakea. Trakea merupakan saluran fleksibel yang panjangnya 10-12 cm dan berdiameter 2,5 cm. Dindingnya terdiri dari 4 lapisan yang terdiri dari lapisan mukosa yang merupakan lapisan terdalam dari trakea. Mukosa mengandung sel goblet yang dapat memproduksi lendir dan epitel pseudo stratified bersilia, di mana silia ini menyapu kotoran menjauhi paru-paru dan menuju ke arah faring. Kemudian ada submukosa, di mana lapisan submukosa ini merupakan lapisan jaringan ikat dari areolar yang mengelilingi mukosa. Kemudian ada tulang rawan hialin yang membungkus submukosa yang berfungsi mencegah agar tidak kolaps dan membuka jalan udara. Kemudian ada adventitia. Adventitia merupakan lapisan terluar dari trakea. Bronkus. Bronkus merupakan cabang dari trakea yang terdiri dari 2 buah, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri, yang masing-masing akan menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkus kanan lebih besar, pendek, dan tegak dibandingkan dengan bronkus kiri. Terdiri dari 3 cabang dan tersusun atas 6-8 cincin tulang rawan. Sedangkan bronkus kiri lebih panjang dan langsing, yang terdiri dari 2 cabang dan tersusun atas 9 hingga 12 cincin tulang rawan. Di dalam paru-paru, masing-masing bronkus utama bercabang dengan diameter yang lebih kecil, membentuk bronkus sekunder atau lobar, bronkus tersier atau segmental, dan bronchiolus yang lebih kecil, yang terdiri dari bronchiolus terminal dengan ukuran 0,5 mm dan bronchiolus pernafasan dengan ukuran mikroskopis. Selanjutnya, alveolus. Saluran alveolus adalah cabang akhir dari pohon bronkial. Alveolus merupakan gelembung-gelembung berisikan udara yang memiliki dinding tipis yang mengandung kapiler darah. Melalui dinding alveolus inilah akan terjadi pertukaran gas oksigen yang berasal dari udara ke sel-sel darah dan pertukaran karbon dioksida yang berasal dari sel-sel darah
menuju ke udara. Paru-paru. Jaringan paru-paru elastis dan berpori seperti spons. Mediastum merupakan rongga yang berisi jantung yang memisahkan kedua paru-paru. Paru-paru kiri terdiri dari 3 lobus, dan paru-paru kanan terdiri dari 2 lobus. Pembuluh darah, pembuluh limfatik, dan syaraf menembus masing-masing lobus. Setiap paru-paru dilapisi oleh membran ganda yang disebut sebagai pleura, yang terdiri dari pleura bagian dalam dan pleura parietal luar. Mekanisme pernafasan. Pernafasan terjadi ketika otot sekitar paru-paru berkontraksi dan berelaksasi yang mengubah volume total udara di dalam saluran udara dalam paru-paru. Berikut merupakan mekanisme sistem pernafasan manusia. Inspirasi. Inspirasi terjadi ketika diafragma dan otot interkostalis eksternal berkontraksi. Kontraksi diafragma menyebabkan peningkatan ukuran rongga dada yang disebut sebagai pernafasan perut. Sedangkan kontraksi otot interkostalis eksternal mengangkat tulang rusuk dan tulang dada yang disebut sebagai pernafasan dada. Dengan demikian, otot menyebabkan paru-paru untuk memperluas dan meningkatkan volume saluran udara internal. Sebagai tanggapan, tekanan udara di dalam paru-paru menurun di bawah udara luar tubuh. Karena gas bergerak dari daerah tekanan tinggi ke tekanan rendah, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Ekspirasi. Ekspirasi terjadi ketika otot diafragma dan interkostal eksternal rileks. Sebagai tanggapan, serat elastis pada jaringan paru-paru menyebabkan paru-paru untuk menahan diri untuk volume aslinya. Tekanan udara di dalam paru-paru kemudian meningkat di atas tekanan udara luar tubuh, dan udara kemudian keluar. Volume dan kapasitas paru-paru. Berikut ini merupakan istilah-istilah yang menggambarkan volume paru-paru berbagai pernafasan. Yang pertama yaitu volume tidal, sekitar 500 ml, adalah jumlah udara terinspirasi saat normal atau pernafasan santai. Yang kedua yaitu volume cadangan inspirasi, sekitar 3100 ml, adalah tambahan udara yang dapat dihirup secara paksa setelah inspirasi normal atau volume tidal. Kemudian volume cadangan ekspirasi, sekitar 1,2 liter atau 1200 ml, adalah tambahan udara yang dapat dihembuskan paksa setelah berakhirnya volume tidal. Yang terakhir adalah volume residu, yaitu sekitar 1200 ml. Merupakan volume udara yang masih tersisa di paru-paru setelah volume cadangan ekspirasi dihembuskan. Berikut ini merupakan istilah yang menggambarkan tentang kapasitas paru-paru. Yang pertama yaitu kapasitas paru total, sekitar 6.000 ml. Merupakan maksimum jumlah udara yang dapat mengisi paru-paru. Kemudian ada kapasitas vital, sekitar 4.800 ml, adalah jumlah total atau udara yang dapat berakhir setelah sepenuhnya menghirup. Kemudian ada kapasitas inspirasi, sekitar 3.600 ml, adalah maksimum jumlah udara yang dapat terinspirasi. Kemudian kapasitas residual fungsional, sekitar 2.400 ml, merupakan jumlah udara yang tersisa di paru-paru setelah ekspirasi normal. Berikut merupakan grafik volume dan kapasitas paru-paru, di mana volume dan kapasitas paru-paru ini dapat diukur menggunakan alat disebut sebagai spirometer. Mekanisme pertukaran O2 dan CO2. Mekanisme pertukaran O2 atau oksigen dan CO2 atau karbon dioksida melalui proses difusi sederhana, yaitu gerakan molekul-molekul secara bebas melalui membran sel dari konsentrasi atau tekanan tinggi ke konsentrasi atau tekanan rendah. Berikut gambaran mekanisme pertukaran O2 dan CO2. Baiklah, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.